terima kasih Anda bersama Rosi di episode Pejabat Gugat Aktivis. Kita sudah berada di bagian terakhir. Saya ingin bertanya pada Bung Isnur. Satu, yang soal ekspor beras sudah dikoreksi dan akan minta maaf. Sudah di dalam jawaban sudah minta maaf. Soal ivermectin Anda tetap bersikukuh dan kemudian menerima resiko untuk dilapor ke polisi. Tentu itu bagian dari resiko ya. Selama ini ICW juga sudah banyak disomasi dan lain-lain, itu bagian dari resiko aktivis yang berjuang buat masyarakat. Ya. Bang Oto, bisakah mengatakan pada Pak Mul untuk supaya ini tidak harus berujung di pengadilan? Sebenarnya dari awal Pak Mul juga sebenarnya tidak menginginkan ini. Karena seperti saya katakan berkali-kali, pidana itu kan sebagai ultimum remedium sebenarnya. Nah, karena kita anggap pidana itu adalah, laporan polisi itu ultimum remedium adalah upaya terakhir, maka kita pakai jalur perdata. Somasi itu sebenarnya kan berasal dari kata yang ada di KUHP perdata kan. Itu jalurnya itu kan tentang hutang piutang dan sebagainya. Jadi kami menempuh somasi jangan jangka ini menakut-nakuti. Justru sebenarnya ini mencari jalan untuk menyelesaikan suatu soal. Itulah arti somasi. Nah, begitu baiknya Pak Muldoko sampai 3 kali diberikan somasi. Sehingga dengan somasi ini seharusnya inilah alat media untuk dapat berkomunikasi dengan ICW sebenarnya menyelesaikan suatu soal. Tapi ternyata kita nggak ketemu, ya kan? Nggak ketemu ya. Karena nggak ketemu tentu harus ada ujungnya kan. Semua urusan kan nggak, kalau umpamanya Pak Muldoko tidak melaporkan terus lantas bagaimana? Ya, jadi bagaimanapun demi menjaga martabat, kehormatan, pemulihan nama baik dari Pak Muldoko, tidak ada jalan lain, terpaksa harus dilakukan. Bukan sewenang-wenang. Itu sebenarnya cukup kita merasa agak nggak enak, karena itu jadi seolah-olah aktivis bersuara kemudian seperti dibungkam. Padahal sesungguhnya ada jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Anda bisa dialog, Anda bisa memberikan hak jawab. Mengapa itu tidak cukup? Kita kan sudah sampaikan. Kita katakan, you menuduh. Kalau you punya bukti, buktikan. Kalau you nggak bisa buktikan, cabut, minta maaf, selesai kan? Ini kan suatu jalan secara budaya Indonesia nih kan? Nggak kita suruh minta ganti rugi, nggak kita macam-macam kan begitu. Jadi maksud saya kita juga harus melihat sebaliknya, Rosi. Kita juga jangan membiarkan juga ada orang atau ada tirani kan gitu ya. Dari kelompok-kelompok tertentu gitu loh. Jadi seakan-akan kalau umpamanya ada tuduhan kepada pejabat publik, kita menganggap tuduhan yang dari kelompok-kelompok ini yang benar. Nggak boleh. Jadi hanya satu ya, soal ivermectin itu minta maaf ya, dan mencabut itu. Semuanya itu cukup cabut, kalau selesai. Pak Luhut juga gitu, ya, Bang Junifer? Dari awal Pak Luhut sudah bilang kepada kita, tolong diingatkan kawan-kawan di sana, ya, bahwa itu tidak benar. Ya, oleh karenanya sama seperti Bang Okto bilang, kita somasi itu kita menghimbau kok. Sampai sekarang kita himbau. Ada kehebatannya Bang Luhut ini, ya klien kami ini. Orang banyak yang kritik dia. Ya, dia undang datang. Dibicarakan. Ya, itu positif, selesai. Kenapa itu tidak dilakukan pada Haris Azhar? Kalau ini sudah langsung memvonis. Ya, ini langsung memvonis, kemudian diekspos. Kan paling terakhir misalnya Pak Luhut dihina atau dibicarakan dengan siapa itu Menko penjahit oleh Bupati Banjarnegara. Pak Luhut bisa santai saja, tidak seperti sekarang misalnya dengan kata bermain. Oh ya, kalau itu kan saya kira kalau orang mendengar itu, oh itu tidak ada kepentingan sesuatu begitu ya. Tapi kalau ini ya, ini kita sudah lihat ada grand design kemudian menghancurkan nama Bang Luhut. Sangat sedih nih sebetulnya. Jadi kalau itu soal penghinaan jadi dibiarkan, tapi kalau ini lebih kepada tuduhan secara masif ingin menghancurkan gitu. Oh ya, merusak namanya. Merusak nama baiknya. Ya, merusak namanya. Ya, bermain ini, waduh, kalau semua orang mengasosiasikan sangat negatif. Ya, bayangkanlah sekarang ini Bang Luhut punya tugas bagaimana mengatasi pandemi, ya, yang begitu capek, mau pikiran, tenaga, tiba-tiba harus dihina. Kemudian dikatakan yang tidak benar. Wah, saya kira memang ini. Itu pun hanya satu kata itu kan yang mengganggu, bermain di Papua. Ya, itu pun sampai sekarang kita tunggu. Ya, kita tunggu, ya silakan. Kita diundang kemudian dan di somasa kami kita mengatakan silakan minta maaf dan tidak mengulangi lagi, selesai. Terakhir untuk Anda Bung Haris. Ya, pertama begini, kalau somasi oke, itu mantap.
menurut saya itu cara yang baik. Cuman memang konstruksinya agak mengagetkan bahwa ini pejabat yang mensomasi kita nih yang warga. Nah, dalam konstruksi demokrasi, pendekatan yang konstitusional, ya memang itu tugasnya warga. Tugas warga berpartisipasi. Dalam hak asasi manusia dikenal konsep partisipasi warga dalam kebijakan publik. Seperti Isnur saya ingin saya pinjam lagi, bahwa yang kita kritik itu bukan rambu siapa yang ada di NTT atau mbok siapa yang ada di mana. Yang kita kritik jabatan publiknya. Ya. Kewenangan-kewenangan publiknya yang berpotensi juga dipakai untuk menguntungkan kelompoknya atau rentetan dari alur bisnis yang mereka sudah punya sebelumnya atau dikembangkan ketika ada. Jadi ada yang mengatakan ini bukan pribadi, ini bukan sebuah penghinaan personal, tapi ini tentang seorang pejabat negara dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Saya nggak pernah makan di warteg sama Pak Luhut yang saya pinjam duit dia, terus dia keluarin omongan apapun, enggak ada. Oke. Ini soal bagaimana membahas report yang bicara soal kewenangan publik dan juga peristiwa yang ada di Papua. Oke, terakhir aja. Jadi Bung Haris, Anda tidak akan mengeluarkan kata maaf. Begini, saya akan keluarkan kata maaf. Atau saya juga akan datang ke Pak Luhut untuk dia minta juga untuk mengakui kebenaran. Itu harus seimbang, kemungkinan-kemungkinan itu tetap ada. Kebenaran apa, Mas Aris? Jangan dianggap mati atau iya atau tidak gitu, nggak bisa juga. Mas Aris, kebenaran apa? Jadi Anda mau katakan bahwa klien kami Bang, itu... Abang bilang tadi, saya memvonis Pak Luhut begini, itu persepsi abang. Oh, bukan persepsi. Abang menyebarkan persepsi abang bahwa Haris itu punya agenda terhadap Luhut bin Sarpanjaitan. No. Ya, itu yang kami minta penjelasan dari Aris. Apa motif? Nah, kalau tidak ada motif, katakanlah salah ngomong, ya udah minta maaf. Enggak. Abang nggak bisa pakai acara ini menuduh saya punya agenda terhadap Luhut bin Sarpanjaitan. Itu abang juga menyebarkan fitnah namanya terhadap saya. Loh, saya tidak menyebarkan fitnah. Saya hanya mengatakan mulai dari awal topik ini sudah provokatif kepada Luhut. Dan kemudian kesimpulannya, soal mohon maaf sekali lagi Paris. Saya sudah baca 30 lembar, sekali lagi ya, 30 lembar. Tidak ada di sana dikatakan Luhut bermain di tambang-tambang Papua. Berarti di sini yang menyatakan membentuk opini itu adalah siapa? Pak Tia, kemudian bersama siapa? Haris Azhar. Siapa lagi itu hukumnya? Hukumnya itu. Bukan YouTube aja sekalian. Iya, kita lihat, kita kan ngerti hukum. Berarti dengan demikian 55 Azhar, yes. Apa kita sama-sama mengerti hukum, tapi iya. kita nggak melihat peristiwa yang sama yang penting. Berarti membantu, ya itu. Makanya kami katakan. Apa melihat itu sebagai tujuan. Saya melihatnya itu bukan sebagai tujuan, ini sebagai sesuatu yang harus dibicarakan. Ya makanya kalau dibicarakan. 9 organisasi bikin laporan tentang bau kelingkingnya seseorang. Bukan, kita fokus, Mas Aris, kita fokus. Saya kasih contoh itu supaya kita fokus. Nah, sekarang mau saya himbau Mas Haris. Sudah terbukti di dalam buku kemudian hasil kajian itu tidak ada kata-kata bermain. Ya tidak ada. Sekarang Anda tetap bertahan menyatakan dasarnya adalah dari kajian. Ini kan berita bohong. Bohong, Mas. Kata-kata itu produk dari budaya. Ya, itu penafsiran. Faktanya sudah keluar kata-kata itu. Iya. Ya. Udah keluar kata-kata itu. Baik. Itulah unsurnya. Jadi begini, kita sudah orang yang menggunakan kata-kata itu, kamu menggunakan kata-kata ini maksudnya apa? Karena dia yang memproduksi. Ya. Dia Baik. mungkin pernah melihat datanya, dia pernah melihat referensinya. Ya, baik Bung Haris, sampai di sini dulu. Terakhir pada seorang guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulis, kata bermain itu memang konstruksi yang jelek, yang negatif, sehingga ketika itu dikenakan pada seseorang, maka dia berhak untuk mempertahankan reputasinya. Silakan Prof. Susi, terakhir sebagai pernyataan penutup Anda. Ini kan dari tadi debatnya soal kata, soal frasa gitu ya, tapi sebenarnya saya tuh ingin melihatnya seperti ini. Saya berharap bahwa
persoalan ini tidak berujung ke pengadilan ya. Jadi kita harus mendewasakan masyarakat kita. Dengan saya tahu banget kedudukan kawan-kawan ini kan sebagai public interest lawyer yang ingin menjadi balancing power ya di dalam negara demokrasi. Tapi saya juga paham bahwa Pak Luhut dan Pak Muldoko adalah pejabat yang sedang bekerja. Nah, kalau ada persoalan semacam ini, saya kira solusi yang baik adalah deliberasi. Apabila ingin dibuat ini transparan kepada publik, ya nggak apa-apa. Jadi deliberasi sosial yang masing-masing berbicara, menyampaikan bukti-bukti, dan kalau itu dikatakan iya, kalau tidak, lalu terjadi permaafan gitu. Jadi menurut saya itulah, karena kalau pergi ke pengadilan, bisa saja, tentu saja ketika deliberasi itu yang datang adalah Pak Oto, Pak Girsang gitu ya, itu biasa saja di negara-negara manapun yang modern juga semacam itu. Tapi sebaiknya itu jalan yang paling terakhir. Iya, kalau bisa sih jangan ke pengadilan lah, karena tidak ada yang akan menang tuh kalau begitu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sulis, terima kasih juga untuk Bung Haris Azhar, akademisi STIH Jentra. Bung Junifer, terima kasih. Bang Oto, terima kasih. Mas Haris. Bung Isnur, terima kasih. Bang, thank you Bang. Thank you. Malam hari ini sesungguhnya saya punya harapan bahwa ini bisa diselesaikan dengan cara baik. Saya menitipkan ini pada Bang Oto dan juga pada Bang Junifer supaya ini bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan LSM yang berkualitas untuk merawat demokrasi. Jadi semoga ini tidak berujung di kepolisian dan pengadilan. Semuanya bisa duduk dengan dialog dan damai. Seperti malam hari ini, pertama kalinya, dua ketua Pradi yang selama ini bertikai bisa duduk bersama di meja Rosi. Jadi selamat Bung Oto, selamat juga Bung Junifer. Semoga bisa ikut Munas dan bisa jadi organisasi yang single bar, guyup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat bermunas. Kita membutuhkan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah aspirasi masyarakat sipil dan ini penting untuk merawat demokrasi. Temuan dan hasil penelitian masyarakat sipil harusnya bisa dimaknai sebagai masukan dan pengawasan bagi para penyelenggara negara selama berbasis fakta dan objektivitas. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan Rosi di Kompas TV. Independen, terpercaya.